Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Rasulullah selanjutnya, yakni yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu an, yang terkenal dengan julukan yang membawa cahaya Allah. Mus'ab bin Umair datang ke Madinah sebagai utusan dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan kaum Ansor yang berbaiat kepada beliau dan mendirikan sholat bersama mereka. Selain itu, Abbad bin Bishr termasuk salah satu orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebaikan. Ia pun duduk mendengarkan uraian Mus'ab dan mengulurkan tangannya menyatakan baiat pada Islam. Sejak saat itulah ia menempatkan dirinya dalam barisan kaum Ansor yang meridhoi dan diridhoi Allah. Rasulullah SAW pun akhirnya hijrah ke Madinah setelah sebelumnya didahului oleh kaum beriman dari Mekah. Berbagai peperangan pun dimulai antara kekuatan, kebaikan, dan cahaya melawan kekuatan, keburukan, dan kegelapan. Pada peperangan itu, Abbad bin Bishr selalu mengambil barisan terdepan, berjuang dengan penuh keberanian dan totalitas yang amat menakjubkan. Singgah di sebuah tempat untuk bermalam, putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu kemudian memilih sekelompok sahabatnya untuk berjaga-jaga. Amr bin Yashir berada dalam satu kelompok dengan Abbad bin Bishr. Abbad melihat Amr begitu lelah, ia memintanya untuk tidur terlebih dahulu di awal malam, sementara ia berjaga-jaga sampai sahabatnya itu mendapatkan istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisinya dan menggantikannya berjaga. Abbad melihat situasi di sekitarnya demikian aman, ia berpikir mengapa tak digunakan saja waktu luang ini dengan sholat, sehingga ia bisa meraih pahala berjaga dan juga pahala sholat. Lantas ia pun sholat, namun saat ia sedang membaca surat Al-Baqarah, tiba-tiba sebuah anak panah berdesing dan menancap di pangkal lengannya. Maka dicabutnya anak panah itu dan ia meneruskan sholatnya. Tak lama setelah itu, musuh kembali menyerangnya dari kegelapan malam. Anak panah kedua berdesing dan mengenai tubuhnya. Ia pun lalu mencabutnya dan menghentikan bacaan surahnya, lalu lantas ruku. Dilanjutkan dengan sujud, sementara kekuatannya melemah karena rasa sakit. Sembari sujud, ia mengulurkan tangannya pada sahabatnya yang tidur di sampingnya. Ia terus mengguncangkan tubuh Amr hingga terbangun. Amr pun bangun dari sujud dan bertasyahud dan menyempurnakan sholatnya. Gantikan aku berjaga, aku terluka. Ia kemudian tersadar saat mendengar suara sahabatnya yang terputus-putus menahan sakit. Amr bangkit dan dengan cepat sehingga menimbulkan kegaduhan dan membuat musuh yang datang menyelinap menjadi ketakutan. Mereka pun melarikan diri. Setelah dirasa aman, ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Subhanallah, mengapa engkau tak membangunkanku saat terkena anak panah pertama tadi?" Abbad menjawab, "Aku tengah membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hatiku saat sholat tadi hingga aku tak ingin untuk memutuskannya. Demi Allah, sekiranya tak akan melalaikan perintah Rasulullah untuk berjaga-jaga, aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca itu." Abbad adalah seorang yang sangat mencintai Allah, Rasul, dan agamanya. Kecintaan ini menenggelamkan seluruh hidup dan perasaannya sejak ia mendengar Rasulullah bersabda kepada kaum Ansor, sementara ia adalah salah seorang dari mereka, "Wahai kaum Ansor, kalian adalah baju, sedangkan yang lain hanyalah rompi. Tidaklah mungkin aku dicederai oleh pihak kalian." Sejak mendengar kata-kata ini dari Nabi, yang juga guru pembawa ke alam petunjuk, ia pun lantas mengerahkan semua harta, jiwa, dan kehidupannya untuk membela agama Allah dan membela Rasulnya. Dalam medan pengorbanan dan kematian, ia selalu menjadi yang terdepan. Adapun pada giliran rampasan perang, para sahabatnya harus mencarinya dengan susah payah sampai mereka berhasil menemukannya. Abbad selalu tenggelam dalam ibadah, kepahlawanan, dan kedermawanan. Ia seorang mukmin yang kuat, yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keimanan. Semua peranginya yang dikenal baik bukan saja di kalangan para sahabat Rasulullah. Ummul Mukminin Aisyah bahkan memberikan kesaksian, ada 3 orang yang di kalangan Ansor yang keutamanya tak bisa dilebihi siapapun: Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, dan Abbad bin Bishr.
Kaum muslimin generasi pertama mengetahui Abbad bin Bishr adalah lelaki yang diiringi cahaya Allah. Pandangan batinnya yang tajam dan terang memberikan petunjuk kepada tempat-tempat kebaikan dan keyakinan tanpa harus lelah dan bersusah payah. Bahkan sahabat-sahabatnya percaya cahaya keimanan rekan Nabi ini bisa berubah menjadi hal yang bersifat material dan dapat terlihat. Mereka sepakat bila ia berjalan di dalam kegelapan, terbitlah bekas-bekas cahaya dan sinar yang menerangi jalan yang akan dilaluinya. Pada perang Riddah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abbad mengemban tugas dan tanggung jawab dengan penuh keberanian yang sulit dicari tandingannya. Sementara pada perang Yammah, kaum muslimin harus menghadapi pasukan terkuat yang paling terlatih yang dipimpin Musailamah. Kali itu, Abbad bin Bishr pun merasa bahaya tengah mengintai Islam. Pengorbanan dan kekuatannya terbentuk sesuai dengan pemahaman dan keimanannya. Kemudian naik hingga sejajar dengan kesadarannya akan bahaya tersebut dan menjadikannya sebagai prajurit berani mati yang tak menginginkan apapun kecuali meraih syahid. Sebelum pertempuran Yamamah, ia bermimpi sebuah mimpi yang tabirnya bisa dilihat seiring dengan terbitnya matahari siang di atas bumi. Pertempuran yang dahsyat kita serahkan saja kepada seorang sahabat, Abu Sa'ad bin Al-Khudri, untuk menceritakan mimpi yang dilihat Abbad bin Bishr. Dan apa arti dari mimpi tersebut jika bagaimana perjuangannya? Dalam peperangan yang berakhir dengan kematian sebagai syahid ini, wahai Abu Sa'ad, semalam aku bermimpi seolah langit terbelah kemudian menelan diriku. Menurutku, insya Allah itu adalah tanda kesyahidan. Aku berkata kepadanya, demi Allah engkau bermimpi yang baik. Aku memperhatikannya jalannya peperangan Yamamah dan melihat Abbad berseru kepada kaum Ansor, pecahkan sarung pedang kalian dan jadikan kalian orang-orang istimewa dari kebanyakan orang. Seketika 400 orang kaum Ansor bergegas bergabung dengannya sehingga mereka sampai di taman dan bertempur mati-matian. Akhirnya Abbad bin Bishr gugur. Sementara aku melihatnya terdapat banyak luka. Sungguh aku tak akan mengenalinya seandainya tak melihat tanda di tubuhnya. Sungguh Abbad menunaikan semua kewajibannya sampai tingkat tertinggi sebagai seseorang mukmin dari golongan Ansor yang mengangkat baiat kepada Rasul untuk membaktikan seluruh hidupnya bagi Allah dan menyambut kematiannya di jalannya. Ketika melihat awal pertempuran lebih menguntungkan untuk kemenangan musuh, ia teringat ucapan Rasulullah SAW terhadap golongan Ansor. Wahai kaum Ansor, kalian adalah baju sedangkan yang lain hanyalah rompi. Tidaklah aku dicederai oleh kalian. Seolah ia melihat Rasulullah berdiri saat mengulangi kalimat itu. Sewaktu itulah Abbad bin Bishr merasa beban pertempuran berada di pundak kaum Ansor saja. Atau mereka lah yang terdepan sebelum orang lain turut serta. Karena itulah ia kemudian naik ke tempat yang tinggi dan berseru, wahai kaum Ansor, pecahkanlah sarung pedang kalian dan jadilah kalian orang-orang istimewa dari kebanyakan orang. Saat 400 orang ikut bergabung bersamanya, ia bersama Abu Dujanah dan Barra bin Malik memimpin mereka untuk bertempur di Taman Kematian, tempat pasukan Musailamah berlindung. Pahlawan ini bertempur sesuai dengan sifatnya sebagai seorang lelaki agung dan mukmin dari kaum Ansor. Pada hari yang agung itulah Abbad bin Bishr gugur sebagai syahid. Benarlah mimpi yang ia lihat sebelum peperangan dimulai. Ia melihat langit terbuka dan langit pun menelannya, lalu dan kemudian menutup dirinya. Ia menafsirkan ruhnya akan naik ke ribah Tuhan pada peperangan yang akan berlangsung. Sungguh suatu mimpi dan penafsiran yang benar. Pintu langit terbuka dan menyambut ruhnya dengan penuh kegembiraan. Ruh seorang lelaki yang selalu berjalan disertai cahaya Allah. Demikian kisah sahabat kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.